Bismillah, assalamualaikum, terima kasih masih di Fakta Sejarah. Dalam kisah, seorang perempuan yang jatuh cinta kepada suami orang mengirim santet tombak mayit untuk menghancurkan rumah tangga pria tersebut. Namun, karena istrinya rajin mengamalkan zikir pagi dan petang, santet itu berbalik kepada si pengirim dengan cara yang mengerikan. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Ratmi duduk di bangku panjang di pinggir jalan, di depan warung kopi tempat Pramana biasa berhenti setiap pagi sebelum berangkat kerja. Matanya tajam mengikuti setiap gerak-gerik pria itu. Dari cara ia menyeruput kopi, bagaimana ia bercanda dengan pemilik warung, hingga bagaimana senyumannya tetap ramah, meski Ratmi berulang kali mencoba mendekatinya. Hatinya berdegup cepat saat Pramana melirik sekilas ke arahnya. Namun seperti biasa, tidak ada ketertarikan di sana. Pramana hanya mengangguk sopan sebelum kembali fokus pada cangkir kopinya. Ratmi menggertakkan giginya. Kenapa dia nggak pernah lihat aku lebih dari sekedar kenalan biasa? Gumamnya pelan. Ia tahu Pramana adalah tipe pria yang setia. Namun bukanlah setiap laki-laki pasti punya celah. Sekuat apapun ia mencintai istrinya, pasti ada momen di mana perasaannya goyah, bukan? Ratmi percaya bahwa suatu hari Pramana akan melihatnya sebagai wanita yang lebih menarik daripada Sekar, istri sahnya, yang selama ini menjadi duri dalam impian Ratmi. Awalnya, Ratmi hanya mengagumi Pramana dari kejauhan. Ia melihat pria itu sebagai sosok yang karismatik, penyabar, dan bertanggung jawab, karakter yang sulit ditemukan dalam pria lain yang dikenalnya. Namun semakin sering ia mengamati, semakin dalam perasaan itu tumbuh, berubah menjadi keinginan kuat untuk memilikinya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Pramana, bertanya ke orang-orang sekitar, mengamati rutinitasnya. Bahkan, sengaja lewat di depan rumahnya hanya untuk melihat kehidupan keluarganya. Ia tidak peduli dianggap aneh. Suatu sore Ratmi melihat Pramana pulang kerja. Sekar membukakan pintu dengan senyum hangat, menyambut suaminya dengan penuh kasih sayang. Ratmi memperhatikan dari kejauhan, jari-jarinya mengepal di sisi tubuhnya. Betapa Sekar tampak sempurna di mata suaminya, betapa harmonis kehidupan mereka. Darah Ratmi mendidih. Ia tahu, Sekar bukan wanita biasa. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga lembut dan penuh perhatian. Bahkan Sekar dikenal sebagai perempuan yang taat beribadah, sesuatu yang membuat Ratmi semakin muak. Apa hebatnya dia? Bisiknya penuh kebencian. Hari itu Ratmi sadar, perasaannya bukan lagi sekedar cinta. Ini lebih dari itu. Ia harus memiliki Pramana dengan cara apapun. Ratmi mulai merancang cara untuk menarik perhatian Pramana. Ia selalu tampil menarik setiap kali mereka bertemu. Pakaian yang dikenakannya lebih ketat, menonjol dari biasanya. Parfum yang ia gunakan lebih menyengat, dan cara bicaranya lebih manja. Saat Pramana duduk di warung kopi, Ratmi mendekat dengan senyum tipis. Mas Pramana, pagi-pagi udah di sini aja. Istrinya gak cemburu kalau tahu suaminya sering nongkrong di warung ini. Godanya. Pramana tertawa ringan. Sekar gak pernah cemburu Mbak Ratmi. Dia tahu saya gak pernah macam-macam kok. Ratmi tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia mengejek. Kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan, Mas? Gumamnya dalam hati. Namun hari demi hari, usahanya selalu menemui kegagalan. Pramana tetap menjaga batas. Ia tidak pernah sekalipun menunjukkan ketertarikan pada Ratmi. Bahkan ketika Ratmi sengaja menyentuh tangannya atau memberikan tatapan penuh arti, Pramana hanya bersikap biasa saja. Kecewa dan frustasi mulai menguasai diri Ratmi. Suatu malam, Ratmi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Pramana dan Sekar yang hidup bahagia bersama. Ia membayangkan Pramana memeluk istrinya, membisikkan kata-kata cinta, dan itu membuatnya edan. Ia harus berbuat sesuatu. Esoknya ia menguntit Sekar ke pasar. Ratmi berjalan beberapa langkah di belakangnya.
Mengamati setiap gerakannya, Sekar terlihat begitu anggun meski hanya mengenakan daster sederhana dan kerudung tipis. Orang-orang di pasar menyapanya dengan ramah, dan Sekar membalas dengan senyuman lembut. Ratmi merasakan amarah membuncah. Sekar tampak begitu sempurna, dan yang lebih menyakitkan, ia mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik Ratmi, Pramana. Ratmi ingin Sekar lenyap. Di dalam hatinya, dendam mulai tumbuh, mengakar semakin dalam. Beberapa hari kemudian, Ratmi memutuskan untuk mendatangi seorang teman lamanya, Sri. Wanita itu dikenal memiliki banyak kenalan orang pintar yang bisa membantu dalam hal-hal supranatural. Saat Ratmi tiba di rumah Sri, ia langsung menyampaikan maksudnya. "Aku mau Pramana jadi milikku, apapun caranya," ucapnya tanpa ragu. Sri menatapnya lekat-lekat sebelum menghela nafas. "Ratmi, kamu yakin mau jalanin ini? Kalau kamu main sama hal yang kayak gitu, klinik, gak ada jalan balik loh." "Aku gak peduli, Sri." Sri terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kalau gitu, aku tahu seseorang yang bisa membantu kamu." Malam itu Ratmi merasa puas. Akhirnya, ia menemukan jalan untuk menghancurkan Sekar dan merebut Pramana. Di sisi lain, Sekar tidak tahu menahu bahwa ada seseorang yang menginginkan kehancurannya. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, mengurus rumah, dan menemani Pramana dengan kasih sayang. Namun di tempat lain, Ratmi semakin larut dalam obsesinya. Ia tidak hanya ingin memiliki Pramana, tetapi juga ingin melihat Sekar menderita. Dalam pikirannya, hanya ada satu cara untuk mewujudkan keinginannya, dan itu adalah menghilangkan Sekar selamanya. Di lain waktu, malam itu angin bertiup kencang saat Ratmi melangkahkan kakinya ke jalan setapak yang menuju rumah Mbah Surani. Jalanan yang ia lewati gelap dan sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan burung hantu di kejauhan. Semakin dalam ia melangkah, semakin dingin udara yang menyelimutinya. Di tengah perjalanan, suara kepakan sayap tiba-tiba terdengar dari atas. Seekor burung gagak besar terbang rendah, melintas tepat di atas kepalanya sebelum hinggap di ranting kering, mengeluarkan suara serak yang menyeramkan. Ratmi bergidik, tapi ia menguatkan hati. "Ini cuma kebetulan," bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir kegelisahan yang merayapi pikirannya. Namun langkahnya kembali terhenti saat melihat seorang nenek duduk di pinggir jalan setapak. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan matanya kosong menatap Ratmi. "Nak, jangan lanjutkan." Suara nenek itu lirih, hampir seperti bisikan. Ratmi menelan ludah. "Apa maksudnya, Nek?" Nenek itu tak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam dengan sosok mata yang membuat bulu kuduk Ratmi berdiri. "Kalau kamu tetap pergi, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu inginkan." Ratmi merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Namun ia menggelengkan kepala dan mengabaikan perkataan nenek itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Tanpa menoleh lagi, ia melanjutkan perjalanan, membiarkan suara angin malam menghapus sisa keraguan yang sempat muncul. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, Ratmi akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang berada di tengah hutan kecil. Rumah itu terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang sudah lapuk. Aroma dupa menyengat dari dalam, bercampur dengan bau anyir yang membuat perut Ratmi sedikit mual. Ia mengetuk pintu kayu itu pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sosok pria tua dengan mata cekung dan kulit keriput yang menempel erat pada tulangnya. Baju hitam panjang menutupi tubuhnya, dan tangannya menggenggam sebatang tongkat kayu yang ujungnya berhiaskan ukiran kepala ular. "Mbah Surani." Orang tua itu menatap Ratmi tanpa ekspresi. Kemudian ia mengangguk pelan dan memberi isyarat agar Ratmi masuk. Ruangan di dalam rumah itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin dan lampu minyak. Di sudut ruangan tampak berbagai sesajen. Kepala ayam, bunga melati, dan kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis. Dinding rumah penuh dengan kain hitam bertuliskan aksara Jawa kuno. "Apa yang kau inginkan?" Ratmi menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara mantap,
Saya ingin seseorang mati, Mbah. Mbah Surani menyipitkan mata seakan menilai niat Ratmi. Siapa yang kau maksud? Seseorang, Sekar. Istri seorang laki-laki yang saya sukai. Namanya Pramana. Hening sejenak, angin di luar mendesir, membuat suara gemerisik yang seolah berasal dari makhluk tak kasat mata. Kau ingin dia mati karena suaminya? Ratmi mengangguk. Mbah Surani terkekeh pelan, tapi suaranya lebih mirip geraman yang menggetarkan dada Ratmi. Kau tahu, membunuh seseorang dengan cara ini tidak murah. Saya sudah siap, Mbah, jawab Ratmi tanpa ragu. Mbah Surani terdiam sejenak lalu mengulurkan tangannya. Bawakan aku tanah dari kubur, selai rambut Sekar, dan sejumlah uang sebagai mahar. Ratmi menahan nafas. Tanah kuburan, rambut Sekar. Ia menggigit bibirnya lalu mengangguk. Baik, saya akan membawanya, Mbah. Mbah Surani tersenyum tipis, senyum yang tak bisa diartikan. Bagus, kalau begitu, jika semua sudah siap, datanglah lagi besok malam. Ratmi bergegas keluar dari rumah itu. Perasaannya campur aduk. Ia tahu, jalan yang ia pilih sudah tidak bisa diubah lagi. Esok malamnya, Ratmi mengendap-endap di dekat rumah Pramana. Ia tahu Sekar selalu menjemur pakaian di halaman belakang sebelum tidur. Benar saja, tak lama Sekar keluar dengan sekeranjang pakaian. Ratmi menahan nafas, bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan gerak-gerik perempuan itu. Begitu Sekar kembali masuk ke dalam rumah, Ratmi bergerak cepat. Ia berlari ke jemuran, mencari-cari sesuatu yang bisa ia gunakan. Tangannya akhirnya menemukan sebuah sisir plastik berwarna merah yang terselip di antara jemuran handuk dan kerudungnya. Ia meraih sisir itu dan mengambil kerudung, memperhatikannya dengan seksama. Ada beberapa helai rambut panjang terjebak di sela-sela gigi sisir dan menempel di kain kerudungnya. Ratmi tersenyum puas. Ini cukup. Tanpa menunggu lama, ia bergegas pergi sebelum ada yang melihatnya. Sementara itu, tengah malam Ratmi pergi ke pesarian desa. Bulan bersinar pucat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara nisan yang berderet. Suara jangkrik terdengar nyaring, tapi selain itu, tempat itu sunyi mencekam. Ratmi membawa kantong plastik kecil dan sebuah sendok tua yang ia curi dari dapur rumahnya. Ia memilih sebuah makam tua yang tak bernama, lalu mulai menggali tanahnya dengan tangan gemetar. Setiap gumpalan tanah yang ia masukkan ke kantong terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Saat ia selesai, Ratmi buru-buru berdiri dan melangkah pergi. Namun sebelum ia mencapai gerbang, terdengar suara gemerisik di belakangnya. Ratmi menoleh, dan jantungnya hampir berhenti. Di antara nisan-nisan itu, samar-samar ia melihat bayangan tinggi berwarna hitam berdiri diam tanpa kepala. Ratmi membelalak, tapi kakinya terasa berat. Suhu di sekitar tubuhnya turun drastis, dan nafasnya memburu. Bayangan itu mulai bergerak, langkahnya berat, seakan menyeret sesuatu. Ratmi tersentak sadar. Dengan sisa tenaga, ia berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Di lain waktu, malam berikutnya Ratmi kembali ke rumah Mbah Surani dengan semua yang diminta, tanah kuburan, sehelai rambut Sekar, dan uang sebagai mahar. Mbah Surani mengambil semua barang itu tanpa berkata-kata. Ia duduk bersila di depan sesajen, menyalakan dupa lalu mulai merapal mantra dengan suara rendah yang terdengar seperti gumaman dari dunia lain. Ratmi hanya bisa menatap dengan jantung berdebar. Perlahan, suasana di ruangan itu berubah. Angin berembus tanpa sumber yang jelas, membuatnya lilin berkedip-kedip. Mbah Surani terus merapal mantra, semakin cepat, semakin keras. Lalu tiba-tiba, sebuah suara menggelegar seperti sesuatu yang meledak di dalam rumah itu. Ratmi menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Mbah Surani membuka matanya, yang kini terlihat kosong, seperti lubang hitam. Sudah selesai, katanya dingin. Ratmi menelan ludah. Apa yang terjadi, Mbah? Santet tombak mayit sudah dikirim. Sebentar lagi, Sekar akan mulai merasakannya. Ratmi merasakan senyum puas mengembang di wajahnya. Akhirnya, impiannya akan segera terwujud. Sekar akan merasakan penderitaan sebelum ajalnya tiba. Namun yang tidak ia sadari, di tempat lain, di dalam rumahnya sendiri,
seorang makhluk tak kasat mata sedang mengawasi dari sudut ruangan sesuatu yang terikat oleh harga yang harus dibayar. Di lain waktu, malam itu Ratmi terbangun dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat sosok pria tua yang sama. Tubuhnya kurus kering dengan mata hitam legam, berdiri di ujung ranjangnya sambil menggenggam tombak berkarat yang meneteskan darah hitam pekat. "Kau yang mengundangku, manusia?" Suara itu terdengar serak dan berat, seperti berasal dari dunia lain. Ratmi bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku seperti tertahan sesuatu. Sosok itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, bersiap menancapkannya ke tubuh Ratmi. Cek-cek. Lampu kamarnya tiba-tiba menyala. Ratmi tersentak bangun, dadanya naik turun dengan cepat. Ia memegang lehernya, masih merasakan sensasi dicekik meski tidak ada siapa-siapa di sana. "Astaga, ini hanya mimpi," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia meraba punggungnya, rasa nyeri yang tajam menusuk kulitnya. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin. Saat membuka baju tidurnya, matanya melebar ketakutan. Di punggungnya terdapat 3 bekas luka panjang seperti goresan cakaran. Bekas luka itu tampak segar, seolah baru saja dibuat. Ratmi menggelengkan kepala, menolak mempercayai apa yang terjadi. Ia buru-buru memakai kembali bajunya dan merapatkan selendang ke tubuhnya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ini pasti cuma kebetulan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, Ratmi pergi menemui Mbah Surani. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Setibanya di rumah dukun tua itu, Ratmi langsung menceritakan apa yang ia alami. Mbah Surani mendengarkan dengan raut wajah serius. Ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, Ratmi. Santet tidak akan bekerja jika korban memiliki perlindungan spiritual yang kuat." Ratmi menatapnya dengan mata penuh amarah. "Jadi kau mau bilang kalau santetmu gagal, Mbah? Hah, itu hanya alasanmu karena kau takut mengakuinya, kan?" Mbah Surani menatapnya tajam. "Bukan aku yang gagal, Ratmi, tapi kau yang bermain dengan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan." Ratmi masih tidak mau percaya. "Kalau begitu, kenapa aku yang malah diserang? Seharusnya Sekar yang merasakan semua ini, Mbah." Mbah Surani menggeleng. "Karena kau telah mengusik keseimbangan. Santet yang tidak menemukan jalannya akan berbalik kepada pengirimnya. Dan sepertinya makhluk yang kau undang tidak ingin melepaskanmu begitu saja." Ratmi menggigit bibirnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. "Kau harus membantuku lagi, Mbah. Aku tidak bisa terus seperti ini." Mbah Surani menatap Ratmi dengan penuh perhitungan. "Ada satu cara lagi, tapi kau harus bersedia membayar harganya." Ratmi langsung mengangguk. "Apapun akan aku lakukan asalkan ini berhasil menyerang Sekar. Dan makhluk itu tidak mengerjaiku lagi, Mbah. Makhluk membawa tombak mayit." Dukun tua itu bangkit dari duduknya, mengambil segenggam tanah dari dalam tempayan di sudut ruangan. Ia menyerahkannya kepada Ratmi. "Bawa tanah ini ke kuburan tempat kau mengambilnya dulu. Letakkan di sana sebelum matahari terbenam. Jika kau gagal, makhluk itu akan terus mengejarmu. Kembalikan tanah ini." Ratmi menelan ludah. Itu berarti ia harus kembali ke pemakaman, tempat di mana ia mengambil tanah untuk ritual santetnya. Meski ketakutan, ia tidak punya pilihan lain. Sore harinya, sebelum matahari terbenam sempurna, Ratmi bergegas pergi ke pemakaman dengan membawa bungkusan kain berisi tanah pemberian Mbah Surani. Langit mulai berwarna jingga keemasan ketika ia sampai di sana. Hawa di sekitar kuburan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir yang membuat perut Ratmi terasa mual. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju makam yang tanahnya pernah ia ambil. Saat hendak mengembalikan tanah tersebut dengan cara menaburkan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Ratmi membeku. Perlahan ia menoleh ke belakang. Di sana berdiri sosok pria tua bertubuh kurus kering dengan mata hitam pekat dan tombak berkarat di tangannya. Ratmi menjerit dan terjatuh ke tanah. Jantungnya berdetak kencang. Sosok itu mendekat, langkahnya menyeret, menciptakan suara berdecit di atas tanah kering. "Kau tidak bisa lari." Suara itu bergaung di telinga Ratmi. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia buru-buru menaburkan tanah ke atas makam. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara jeritan menggema di seluruh pemakaman. Ratmi memejamkan mata. Tubuhnya bergetar hebat.
Saat semuanya kembali sunyi, ia membuka matanya perlahan. Sosok pria tua itu sudah menghilang. Ratmi merangkak mundur, tubuhnya lemas. Apakah semuanya sudah berakhir atau ini baru permulaan? Di sisi lain, sebelum santet tombak mayit mengincar Ratmi, ketika itu setelah sehari ritual yang dilakukan oleh Mbah Surani, santet langsung terbang menuju ke rumah Sekar dan Pramana. Saat itu di rumah Sekar malam berjalan seperti biasa. Setelah menghabiskan makan malam bersama suaminya, Sekar beranjak ke kamar untuk tidur. Namun sebelum berbaring, ia duduk di pinggir tempat tidur. Di sore di hari itu, sebelum malam menjelang, Sekar sudah membaca amalannya, yakni dzikir petang, seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tangannya mengusap wajah setelah menyelesaikan dzikirnya. Saat itu, rasanya begitu tenang. Sekar percaya dzikir adalah benteng perlindungannya dari segala keburukan yang mungkin datang. Di luar rumah angin bertiup kencang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di halaman rumahnya. Suara itu semakin dekat, seperti seseorang berjalan dengan menyeret sesuatu yang berat. Di balik jendela, sosok hitam tinggi berdiri. Matanya merah menyala, mulutnya berbisik dengan suara mengerikan. Tangan kurusnya mengangkat tombak gaib yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Matilah kau. Sosok itu hendak melangkah masuk. Pria tua itu tiba-tiba tubuhnya tersentak mundur, seperti dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Ia meraung kesakitan. Dan dari dalam kamar, Sekar tak merasakan apa-apa. Ia hanya menarik selimutnya dan tidur dengan damai. Namun di luar, sosok pria itu mulai mundur perlahan, seperti terbakar oleh sesuatu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kekuatan hitam yang dikirim Ratmi terpental, terpukul mundur oleh benteng tak terlihat yang menyelimuti rumah Sekar. Sosok itu berusaha menyerang lagi, tapi semakin mendekat, semakin terasa panas di sekujur tubuhnya. Dari kejauhan terdengar suara samar-samar. Fa in tawakkaltu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Suara itu bukan berasal dari mulut Sekar, tapi dari cahaya tak kasat mata yang memancarkan dzikirnya. Santet itu akhirnya terpental. Sosok pria tua itu menjerit menghilang seperti asap yang tertiup angin. Dan di tempat lain di dalam kamarnya, Ratmi tiba-tiba tersentak. Luka di punggungnya didapati oleh Ratmi. Sementara itu, malam-malam Ratmi berubah menjadi teror yang tidak berkesudahan. Tubuhnya semakin lemah. Setiap inci kulitnya terasa seperti terbakar dari dalam. Luka-luka di punggungnya kini mulai menjalar ke lengan dan kakinya, meninggalkan bekas hitam pekat yang mengeluarkan bau anyir. Ia tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, bisikan itu kembali terdengar. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Suara itu bergema di kepalanya, membuatnya ingin menjerit. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya semakin tersiksa. Ratmi mencoba berbagai cara untuk menghentikan penderitaannya. Ia berendam dalam air garam, membakar kemenyan, bahkan pergi ke berbagai orang pintar lain di desanya, namun tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sebagian dari mereka bahkan menolak membantu begitu mereka melihat kondisinya. Ratmi mulai putus asa. Satu-satunya harapan tinggal Mbah Surani. Hari itu dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ratmi menyeret tubuhnya menuju rumah Mbah Surani, mencoba meminta tolong kembali. Tangannya menggigil saat mengetuk pintu rumah dukun tua itu. Tidak ada jawaban. Ratmi mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Namun tetap tak ada suara dari dalam. Dengan perasaan cemas, ia mendorong pintu kayu tua itu. Ternyata tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak keluar, menusuk hidung, hingga ia hampir muntah. Ia menutup hidungnya dengan selendang, melangkah masuk ke dalam rumah gelap itu. Lampu minyak di dalam rumah masih menyala redup, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu ia melihatnya. Tubuh Mbah Surani terbaring kaku di sudut ruangan. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Tubuhnya membusuk, dan yang lebih mengerikan, luka-luka di tubuhnya mirip dengan yang dialami Ratmi. Ratmi mundur selangkah, nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ini tidak mungkin. Tubuhnya melemas. Ia merasa sesuatu yang dingin menjalar dari ujung kakinya hingga ke ubun-ubun. Lalu terdengar suara, "Sekarang giliranmu." Ratmi menoleh, matanya liar mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan Mbah Surani di lantai seakan bergerak, seakan masih hidup. Ratmi menjerit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang.
Sejak saat itu, keadaan Ratmi semakin memburuk. Tubuhnya semakin penuh luka. Kulitnya semakin menghitam seperti arang. Ia tak lagi keluar rumah. Orang-orang desa yang mendengar tentang kondisinya hanya bisa berbisik-bisik di belakangnya. Namun beberapa warga yang merasa kasihan mencoba mendekati rumah Ratmi. Mereka mengetuk dan mencoba membujuknya untuk keluar. Tidak ada jawaban, hingga akhirnya salah satu warga nekat mengintip dari jendela. Matanya membelalak ngeri. Di dalam rumah yang gelap itu, Ratmi terduduk di lantai dengan pakaian lusuh dan rambut acak-acakan. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung seperti tenggelam dalam lubang hitam. Namun yang paling menyeramkan adalah ia sedang berbicara sendiri. Tidak, bukan berbicara. Ratmi sedang tertawa. Tawa itu melengking berulang-ulang, seolah sedang bercanda dengan sesuatu yang tak kasat mata. Warga yang mengintip langsung mundur dengan wajah ketakutan. Astagfirullah, dia sudah gila. Sejak saat itu tak ada yang berani mendekati rumah Ratmi lagi. Tak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Yang jelas santet yang ia kirimkan telah berbalik, menelannya dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Dan di sisi lain, jauh dari kehebohan yang terjadi di desa, Sekar dan Pramana menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Sekar tidak pernah mengetahui bahwa dirinya pernah menjadi target santet. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa, mengurus keluarganya, dan sesekali bercanda dengan suaminya di teras rumah saat sore hari. Pramana pun tak pernah mengalami gangguan apapun. Hidup mereka tetap harmonis, jauh dari kengerian yang melanda Ratmi. Tak ada firasat buruk, tak ada bayangan menyeramkan di sudut ruangan. Mereka tidak tahu bahwa seseorang pernah menginginkan kehancuran mereka, dan mereka juga tidak tahu bahwa orang itu kini telah membusuk di dalam tanah, sendirian, dengan arwahnya yang entah bisa beristirahat dengan tenang atau tidak. Di sisi lain, berita kematian Ratmi menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga desa sudah mengetahui kejadian itu. Tak sedikit yang berkerumun di depan rumahnya, berusaha mengintip dari jendela atau sekedar berdiri di pagar, membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Lurah yang mencoba mendekat, menutup hidungnya dengan kain sarungnya, dengan suara bergetar. Kulit Ratmi menghitam, membusuk dengan luka-luka menganga yang tampak seperti tusukan tombak. Darah sudah mengering di beberapa bagian tubuhnya, dan matanya masih melotot lebar, menatap kosong ke langit-langit rumahnya. Bibirnya membiru, dan jemarinya mencengkeram lantai kayu dengan kuku yang patah, seolah ia berusaha keras melarikan diri dari sesuatu yang tak kasat mata sebelum ajal menjemputnya. Beberapa warga menjerit histeris, ada yang langsung jatuh terduduk, ada pula yang berlari keluar sambil menutup hidung. Tak ada satupun warga yang berani masuk untuk mengurus jenazah Ratmi. Akhirnya Pak Lurah meminta bantuan seorang ustaz dari desa sebelah untuk membantu proses pemakamannya. Saat jenazahnya akan diangkat, keanehan kembali terjadi. Tubuh Ratmi terasa jauh lebih berat dari seharusnya. 4 orang laki-laki yang mengangkatnya pun terhuyung-huyung, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya dari atas. Bahkan beberapa warga yang melihat bersumpah bahwa mereka mendengar suara tawa lirih di sudut rumah Ratmi. Tawa yang bukan milik manusia. Namun tidak ada yang berani membahasnya lebih lanjut. Dengan langkah berat, jenazah Ratmi akhirnya dibawa ke pemakaman desa. Selama proses pemakaman, langit mendung, angin bertiup kencang seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Beberapa kali tanah di pemakaman terasa bergetar pelan, membuat sebagian warga yang hadir merinding. Saat liang lahat selesai digali, jenazah Ratmi diturunkan perlahan. Namun sebelum tubuhnya benar-benar terkubur, tiba-tiba seorang wanita tua yang dikenal sebagai Mbah Warseh, orang tertua di desa, berbisik lirih. Semoga arwahnya tidak gentayangan di desa ini. Seorang pemuda yang berdiri di dekatnya mendengar dan bertanya, "Maksud Mbah?" Mbah Warsi menoleh. Matanya terlihat kosong. Dengan suara pelan, ia berkata, "Guna-guna yang gagal selalu menyisakan jejak. Orang yang mati dalam kondisi penuh dendam, apalagi karena ilmu hitam, jarang bisa pergi dengan tenang. Dia akan gentayangan di alam rekayangan." Mendengar ucapan itu, beberapa orang di sekitar langsung saling bertatapan dengan wajah ketakutan. Namun pemakaman tetap dilanjutkan tanpa gangguan. Tanah menutupi jenazah Ratmi perlahan dan akhirnya semua orang menghela nafas lega. Mereka pikir semuanya sudah selesai. Dan kisahnya sampai di sini tamat. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini ya. Selamat berpuasa besok ya, di hari ke-20 hari Kamis. Semoga pada lancar semuanya sampai hari kemenangan. Fakta sejarah, mohon maaf kalau ada salah kata. Pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya.
tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.